Pernah dengar oleh-oleh khas Malang yang namanya Malang Strudel? Atau mungkin Bogor Strudel? Keduanya punya satu kesamaan. Sama-sama dimiliki oleh artis. Sama-sama menjual pastry berisi buah. Sama-sama disebut sebagai oleh-oleh yang kekinian. Tapi, tahukah kamu, di balik popularitasnya, Malang Strudel sempat disebut-sebut menjiplak ide dari Bogor Strudel yang lebih dulu hadir dibandingkan Malang Strudel. Dan yang bikin makin menariknya adalah pemiliknya ternyata teman dekatnya sendiri. Bogor Strudel digagas oleh Irwansyah pada tahun 2013 sebagai oleh-oleh khas Bogor. Ia ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda dari talas dan lapis legit. Setahun kemudian, Teku Wisnu yang juga sahabat Irwansyah membuka Malang Strudel dengan konsep yang sangat mirip. Strudel isi buah, kemasan kekinian, dan bahkan promosi yang intens di media sosial. Banyak yang kemudian bertanya-tanya, apakah ini plagiarisme? Irwansyah sempat menyampaikan dalam wawancara bahwa ia kecewa karena ide yang ideal bagi temannya justru dibawa ke daerah lain dan dijadikan bisnis yang besar. Kalau kita lihat dari sisi etika, ada beberapa pelanggaran yang bisa diangkat dari kasus ini. Yang pertama ada etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis. Soal etika bisnis, mengambil ide teman lalu dijalankan sendiri tanpa izin atau kolaborasi jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam dunia usaha. Kemudian ada pelanggaran etika digital. Kedua, etika digital ini branding, gaya media sosial, bahkan kemasan yang mirip bisa dikategorikan sebagai plagiarisme visual. Apalagi jika digunakan untuk membentuk citra yang sengaja mirip demi menarik pasar yang sama. Yang ketiga, dari sisi administrasi, penggunaan kata strudel yang bukan berasal dari budaya lokal lalu diklaim sebagai oleh-oleh khas daerah bisa menimbulkan kesan seolah-olah ini produk otentik, padahal tidak sepenuhnya demikian. Dan yang terakhir adalah pelanggaran dari nilai budaya. Secara budaya, mengusung makanan Eropa lalu dilabeli sebagai oleh-oleh khas daerah tanpa menyesuaikan nilai lokal bisa jadi bentuk eksploitasi identitas. Kasus seperti ini bukan sekedar soal bisnis, tapi soal etika dan penghargaan terhadap ide orang lain. Di era sekarang, ketika siapapun bisa mengambil inspirasi dengan cepat, batas antara inspirasi dan plagiarisme semakin menipis. Kasus seperti ini bukan sekedar soal bisnis, tapi soal etika dan penghargaan terhadap ide orang lain. Di era sekarang, ketika siapapun bisa mengambil inspirasi dengan cepat, batas antara inspirasi dan plagiarisme itu juga semakin menipis. Mungkin cukup sekian tentang plagiarisme kasus Malang Strudel dan Bogor Strudel. Aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.